Hao Jia Haolin Weiwei. Kak Jahao, ayo pergi. Sebelum terlambat. Jika ada kesempatan hidup lagi, aku takkan melepaskan kalian. Diam saja, cepat masak. Chen Xinyu, sekarang. Aku dan ibu menjemput Weiwei untuk ulang tahun baru. Sebelum kami kembali, kamarnya harus dibersihkan sampai bersih sekali. Malam tahun baru, dana ganti rugi 80 juta. Aku terlahir kembali. Malam tahun baru pertama setelah menikah, aku dapat dana ganti rugi 80 juta dari rumah orang tuaku yang sudah tiada. Tak disangka. Dicuri suami yang selingkuh dan sepupu jauhnya. Siapa suruh masuk? Keluar. Setelah perselingkuhan mereka ketahuan, mereka malah mau kabur ke luar negeri bawa uang. Hao Jia Hao, kau boleh tinggalkan aku. Tapi kau harus kembalikan dana ganti rugi orang tuaku. Aku sudah lapor polisi, kalian takkan bisa kabur. Kak Jahao, ayo pergi. Sebelum terlambat. Kupikir aku akan mati di malam tahun baru. Penuh kembang api itu. Tak disangka, aku malah terlahir kembali ke hari. Mereka merampok dan membunuhku tepat di malam tahun baru. Ingat, Weiwei tamu. Paling terhormat di keluarga ini. Jika ada sedikit kesalahan, kau tanggung akibatnya. Ngomong banyak sama dia buat apa? Ayam yang tak bisa bertelur, melihatmu saja. Sudah jijik. Hao Jia Haolin Weiwei. Karena kalian sangat menginginkan 80 juta dana ganti rugiku. Di kehidupan ini, akan kuberikan hadiah tahun baru. Yang takkan pernah kalian lupakan. Hao Jia Hao. Mungkin kau sendiri lupa kartu keluarga ini. Yang persis sama. Tapi cuma batas 100.000 per hari yang kau buatkan untukku. Tak disangka kali ini. Tepat bisa berguna. Belum cukup. Sandiwara kalian berdua sepupu. Mana mungkin cuma satu penonton? Panggung sudah siap. Tinggal pemainnya naik. Weiwei, capek ya? Duduk dulu istirahat. Chen Xinyu, sini sediakan teh. Chen Xinyu, orangnya mana? Lantai belum dipel. Sayur belum dipotong, lari kemana malas lagi. Ibu. Weiwei pasti capek setelah naik pesawat. Kebetulan Xinyu lagi nggak di rumah. Gimana kalau Weiwei istirahat dulu di kamarku? Iya bener, Weiwei kamu tidur dulu aja ya. Jahao, jagain sepupumu yang baik ya. Cepetan peluk, kangen banget nih. Kak Jahao, istri kamu enggak tiba-tiba pulang kan? Tenang aja, si wajah kuning itu, mana tahu lagi di pasar mana. Sibuk nawar sana-sini buat selisih recehan. Cepetan cium, kangen banget. Semua yang ini aku ambil, bungkusinya. Sama yang ini juga. Hidup kedua kali, aku cuma hidup buat diri sendiri. Pertunjukan seru udah mulai. Jangan telepon aku kalau nggak ada urusan. Jahao, rumah orang tuaku dapat ganti rugi pembebasan lahan. Ganti ruginya 80 juta. Apa? 80 juta? Sayang, beneran? Iya, kartu ATM buat transfernya aku taruh di meja rias. Di dalam kotak perhiasan, kamu jagain dulu ya. Aku udah pulang. Oke. Sayang aku tahu kok. Aku tunggu ya. Ada apa, Kak Jahao? Rumah tua Chen Xinyu dapat ganti rugi pembebasan lahan. 80 juta. Cepetan cek saldo online, kalau beneran. Hidup enak kita udah di depan mata. Ratusan ribu, jutaan, puluhan juta. 80 juta.
Akhirnya gue kaya. Kak Jahau, si wajah kuning itu MAH. Enggak cocok sama kamu, tunggu duitnya cair, kita kabur aja. Aku punya teman konglomerat di luar negeri, lagi butuh investasi. Asal 80 juta ini diinvestasin, bisa balik 10 kali lipat. 10 kali lipat? Iya, kita juga bisa nikah di luar negeri. Nanti punya villa sama ya. Hidup kayak orang tajir beneran. Wei, kamu emang jago nikmatin hidup ya? Tapi sekarang, mari kita nikmatin dulu. Jangan ganggu dia. Waduh, Chen Xinyu pulang. Cari tempat sembunyi, cepetan. Kenapa? Sebelum duitnya cair, jangan sampai dia tahu, cepat. Chen Xinyu jangan masuk. Jangan pikir. Habisin duit anakku buat beli baju seksi. Lalu bisa sok jago. Ku beritahu, selama kamu masih hidup dari anakku, di rumah ini kamu enggak boleh semena-mena. Gak bisa cari duit, masak aja gak becus. Buat apa lu di keluarga ini? Apa gunanya lu? Basa-basi apa lagi? Jangan pikir cuma karena lu lagi demam. Lu bisa gak melayani aku dan anakku. Aku kasih tahu lu, di keluarga ini, siapa yang punya duit, dialah yang berkuasa. Siapa suruh lu masuk? Keluar! Keluar! Dan cantik-cantik gini, mau godain siapa? Aku kasih tahu lu, di keluarga ini siapa yang punya duit, dialah yang berkuasa. Lu, keluar dari sini. Berani-beraninya lu mukulin aku? Bukannya lu selalu bilang, di keluarga ini siapa yang punya duit, dialah yang berkuasa? Aku kasih tahu lu, rumah tua peninggalan ibuku lagi kena gusur. Uang ganti ruginya 80 juta, malam ini langsung masuk rekeningku. Mulai sekarang, aku yang berkuasa di keluarga ini. Sayang, lu pulang? Kartu bank yang lu bilang tadi, mana? Kok aku gak nemu, ya? Aku cari dulu. Aneh, aku ingat banget taruhnya di meja rias. Di dalam kotak perhiasan. Taruhnya di mana sih? Suara apa itu? Pasti lu salah dengar. Iya. Jangan-jangan kartu banknya ada di saku jas hitam. Yang di lemari itu? Aku cek dulu. Sayang. Kok di sakunya gak ada? Jia Hao. Lu lagi ngapain? Sayang. Mati udah keberatan semua. Jangan-jangan kartu itu gak ada di kamar, ya? Gimana kalau cari di tempat lain? Gak usah. Aku udah nemu. Aneh. Aku ingat banget taruhnya di dalam. Kok bisa gak ada? Kamar udah diobrak-abrik semua. Gimana kalau cari di mobil? Di mobil? Ya udah. Jia Hao. Iya? Kancing bajumu belum dikancingin. Aduh, tanganku, rambutku. Cewek itu, Chen Xinyu. Dia sengaja. Dia jelas-jelas udah nemuin. SST. Kecilin suaranya. Kayaknya dia belum nemuin. Kalau udah nemu, mana mungkin dia bakal. Dia aja itu. Gue gak peduli. Sial. Dia nyari kartu bank ini, kan cuma buat dapetin 80 juta itu. Kalau dia segitunya peduli sama duit itu, ya udah, gue bakal habisin semuanya dengan brutal. Biar dia nangis gak ada tempat. Tapi duitnya baru bisa cair pas jam 12 malam nih. Kita ambil duluan. Gimana kalau gak bisa keluar? Takut apa sih? Kita main aja sampai jam 12, kan bisa. Pakai duit dia, godain pacarnya. Wei ya. Memang lo paham bikin greget.
ikan akhirnya masuk perangkap. Kalian berdua, malam ini harus habis-habisannya. Gue udah gak sabar pengen lihat, abis jam 12 nanti. Waktu kalian sadar kartu di tangan cuma kartu keluarga limit 100. Gak bisa bayar. Ekspresi kalian bakal kayak apa? Sayang, kartu banknya ketemu belum? Wah, ini sepupu Weiwei yang baru pulang dari luar negeri ya. Aduh, tahun baru gini, kok tangannya kayak gini? Hati-hati dong. Gak apa-apa, cuma jatuh aja. Kamu pasti kakak Chen Xinyu ya? Aku dengar dari opa soal kamu. Bisa diingat sama lulusan luar negeri, memang kehormatan buat aku. Cuma, aku lagi ada urusan tertunda. Belum sempat bikin masakan malam tahun baru buat kamu. Muka tebal banget masih berani ngomong. Cepetan masak sana. Udah tantelan. Lagi pula, masakan lokal rendahan yang dibuat kakak Xinyu ini. Aku juga gak doyan, gimana kalau kita makan malam tahun baru di luar aja? Keluar? Makan di luar juga boleh sih, cuma aku dengar sekarang makan malam tahun baru lagi rame banget. Banyak restoran udah gak ada tempat. Gak kok. Aku dengar, yang paling mahal sekota, Imperial Palace. Masih ada tempat, cuma harganya agak mahal. Mahal atau enggak tergantung siapa yang makan, ibu rumah tangga kayak kamu. Cuma cocok makan di pinggir jalan. Sedangkan orang pinter luar negeri kayak Weiwei harusnya makan di Imperial Palace yang termahal itu. Yakin Jia Hao? Aku dengar, satu meja makan malam tahun baru di sana, harganya setara. Satu rumah orang biasa. Jangan tunjukkan sikapmu yang tak tahu apa-apa. Weiwei ini sudah lama di luar negeri. Tapi kerjasama dengan konglomerat, meski itu di perumahan mewah di Jinghuafu, masih kurang pantas buat dia. Iya, Weiwei ini orangnya berbakat tapi rendah hati. Beda sama orang yang punya sedikit uang, ekornya langsung naik ke langit. Gak apa-apa, Bibilan. Tahun baru ini yang penting. Keluarga bahagia. Bagaimana kalau Kak Xinyu ikut juga, buat lihat-lihat? Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk menyentuh kalangan atas. Wanita, berani injak tanganku? Malam ini aku akan buat kamu lihat sendiri bagaimana aku merebut suamimu. Dan uang ganti rugi 80 juta. Oke, lagi pula kartu bankku juga belum ketemu. Ikut kamu buat numpang glamor juga bagus. Baik, kalau begitu sudah diputuskan. Aku yakin, makan malam tahun baru malam ini, kakak Xinyu pasti akan sangat menikmatinya. Aku juga berpikir begitu. Bukan apa-apa. Uang belum diterima, berani pamer gaya besar. Aku ingin lihat, bagaimana kamu mengatasi situasi jika malam ini tidak bisa bayar. Maaf, semua ruang VIP untuk malam tahun baru sudah dipesan penuh. Kamu anggap aku buta? Ruang Yanyu Tang itu kan kosong? Tuan, Yanyu Tang kami khusus untuk tamu VIP istimewa. Tidak terbuka untuk reservasimu. Hah? Weiwei, bukannya kamu elit luar negeri? Kenapa sampai di sini? Bahkan kamu tidak dianggap VIP? Kamu... Apa maksudmu? Meremehkan orangnya? Orang lain bisa pesan. Kenapa aku tidak bisa? Hari ini aku pasti makan di Yanyu Tang. Ada apa? Nyonya, Nona Lin ini ingin makan malam tahun baru di Yanyu Tang. Nona Lin, Yanyu Tang kami ada minimum belanja 1 juta. Bisakah Anda terima? 1 juta buat kalian yang kerja kasar. Lebih penting dari nyawa. Tapi buat aku, hanya beberapa tas saja. Ruang VIP ini, aku pesan. Karena Nona Lin begitu tulus, maka ruang Yanyu Tang milikku, berikan saja pada mereka. Nah, baru benar. Weiwei kami ini di luar negeri kan konglomerat. Tempat mewah apa yang belum dia datangi? Jangan bilang Yanyu Tang kecil ini. Bahkan Tianzong Pavilion yang paling top, belum tentu
sudah bisa masuk ke mata Lin Weiwei. Bisa menerima tamu kehormatan seperti Nona Lin, itu adalah kehormatan bagi kami. Perumahan di Jinghuafu. Mener Zhang, antarkan Nona Lin masuk. Ayo. Malam-malam pakai kacamata hitam buat apa? Sih, astaga. Orang di belakang Nyonya Lu adalah sosok tangguh yang bisa berurusan dengan kedua sisi hitam dan putih. Cao Jiahao, Lin Weiwei. Malam ini, kalau kalian tidak bisa bayar tagihan, bukan cuma soal harus menderita sakit parah, masalahnya lebih parah dari itu. Halo, di sini ada orang baru yang mengaku sebagai elit dari luar negeri. Namanya Lin Weiwei, langsung mau ke Aula Yanyu untuk makan malam tahun baru. Tolong kamu cari tahu latar belakangnya. Telepon istriku, suruh dia diam. Halo, sayang. Di sini ada orang baru yang mengaku sebagai elit dari luar negeri. Namanya Lin Weiwei, langsung mau pesan. Aula Yanyu untuk makan malam tahun baru. Tolong kamu cari tahu latar belakangnya. Oke, serahkan pada suamimu. Nanti aku pulang, temenin kamu makan malam tahun baru, ya. Lihat sikapmu ini, kayaknya kamu memang tidak bisa bayar hutang. Aku kasih kamu ide, pergi. Potong bagian tubuhnya yang masih bisa dipakai. Untuk melunasi hutangnya. Kak Yang, ampuni aku sekali saja. Kak Yang. Oh iya, tolong lagi untuk adik iparmu selidiki. Satu orang bernama Lin Weiwei. Baik, Kak Yang. Wah, aduh. Wah, sayang lihat ini, aku belum pernah datang ke tempat sekeren ini. Cuma ikut Weiwei bisa dapat nikmat seperti ini. Lihat lingkungannya ini benar-benar seperti tempat makan kaisar, loh. Nyonya memang pandai memilih di dalam Aula Yanyu. Semua porselennya adalah barang antik. Botol Yuhuchun dengan pola rantai bunga ini bahkan dibeli oleh bos kami. Dilelang di Sotheby's seharga 3,8 juta. Itu adalah persembahan dari pabrik kami kerajaan dinasti Ming. Jadi tolong kalian semua hati-hati. 3,8 juta, betul. Wah ampun, ini benar-benar. Barang yang pernah dipakai kaisar dan janda ratu, loh. Aduh Weiwei, kamu memang hebat sekali. Kalau menantu saya adalah kamu, saya bisa tertawa terbahak-bahak bahkan dalam mimpi. Chen Xingyue, apa yang kamu tertawakan? Kamu masih berani tertawa? Kalau tidak karena ikut Weiwei dapat keuntungan ini, kamu seumur hidup nggak bakal bisa masuk tempat mewah kayak gini. Kak Xinyu, jangan salahin Tantelan karena dia marah. Kita datang ke hotel bintang 7, tahu nggak? Kok kamu datang pakai baju kayak gini? Nggak takut bikin malu opa? Liatin aku dong. Baju aku ini hasil karya master dari Prancis. Buatan tangan, edisi terbatas. Ibu, ada permintaan khusus untuk makan malam tahun baru? Dengan status kayak aku, ya tentunya standar tertinggi. Semahal-mahalnya. Masih perlu ditanya lagi? Weiwei. Menurutku, karena kita banyak orang, pesannya aja per orang. Dapat 2 porsi makanan. Chen Xinyu, bisa nggak kamu diam? Hari ini yang terakhir Weiwei. Ngomong mulu sih. Bau miskin banget. Kak Xinyu, jangan salahin opa juga ya. Kita cuma berempat, kok bilang banyak? Jangan-jangan, kamu di rumah aja terus sampai nggak bisa hitung? Hah? 4? Aku ingatnya seluruh keluarga. Weiwei. Ini siapa? Weiwei, kamu beneran sukses besar ya? Bisa ajak seluruh keluarga kita makan malam tahun baru. Di tempat bagus kayak gini. Nggak sia-sia tante sayangin kamu. Pertunjukan serupa setengah malam, mana mungkin cuma
Aku satu penontonnya, Hao Jia Haolin Weiwei. Di kehidupan ini, aku akan di depan semua saudara. Kupretin habis topeng kalian. Tante R, Paman San. Kok pada datang semua? Weiwei, bukannya kamu bilang pulang kali ini? Pengen banget kumpul keluarga yang harmonis? Aku sengaja buat kejutan buat kamu. Teleponin semua saudara. Kamu pulang kali ini juga nggak gampang. Mereka pada pengen nemenin kamu lewatin tahun baru yang rame. Iya, tahun baru kumpul keluarga. Ayo makan, pada duduk. Duduk, makan malam kumpul keluarga. Sial. Kamu beneran baik hati ya? Aku beneran makasih. Bodoh. Emangnya bener aku yang mau traktir? Tahu nggak? Malam ini bayar pakai uang ganti rugi pembebasan lahan kamu sendiri. Weiwei, makan malam tahun baru hari ini, kamu bintang utamanya. Jadi, kamu yang pesan makanannya. Kita semua nurut kamu. Aku mau kaviar platinum yang 6.888 ini. Semua pesan satu. Lobster Australia yang 8.888. Semua pesan satu buat aku. Baik, Ibu. Ya ampun, satu hidangan saja harganya ribuan. Weiwei memang sudah pernah ke luar negeri, wawasannya luas. Makanan yang dia pesan, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Ya, barang-barang langka ini biasanya hanya bisa dilihat di TV. Siapa sangka dalam hidup ini kita bisa menikmatinya juga, kan? Chen Xinyu, menggunakan uangmu, menikmati perasaan dipuja banyak orang. Benar-benar luar biasa ya. Kakak Xinyu, hidangan-hidangan ini, kamu bahkan belum pernah mendengarnya, kan? Bagaimana kalau kamu pesan beberapa saja, untuk memuaskan hasratmu? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Sup sarang burung walet premium ini sangat baik untuk wanita. Pesan 2 porsi per orang. Lalu ini, tripang kelas atas, juga sangat bergizi untuk pria. Pesan 2 ekor masing-masing, dan ini, Romane Conti. Home, pesan 2 botol saja. Makan, mulutmu cuma tahu makan, bukan kamu yang bayar. Langsung pesan semaunya ya. Ambil. Bu, ada apa? Apakah Weiwei tidak mampu membayar? Dia kan pebisnis besar di luar negeri. Seharusnya tidak mungkin, kan? Tentu saja tidak mungkin, uangku banyak sampai bisa membuat kalian mati kekenyangan. Pergi, pesan seperti yang baru aku sebutkan, baik Nona. Pesanan Anda tadi totalnya adalah 1.400.000. Anda yakin, ya? Aduh, ngomong apa sih? Pikir aku tidak mampu beli? Cuma 1.400.000 kan? Nanti aku akan berikan 2 juta padamu, untuk mengobati penyakit miskinmu yang memandang rendah orang. Belanja 1.400.000, langsung kasih tambahan 600.000. Weiwei ini benar-benar tidak punya batasannya. Yang pernah ke luar negeri memang beda ya, hari ini. Kita benar-benar akan melihat hal yang luar biasa. Nona, Anda salah paham, saya hanya ingin mengingatkan. Semua pesanan yang sudah dikonfirmasi wajib dibayar. Sudah, tahu-tahu. Cepat pesan, kalau masih banyak bicara, hati-hati aku buat kamu. Langsung dipecat. Ayo, hari ini malam tahun baru. Mari kita semua bersulang bersama. Kamu ini wanita, matamu buta ya? Baju ini, edisi terbatas, nyawamu pun tak cukup untuk menggantinya. Maaf. Anda yang berdiri duluan. Wanita tak tahu diri, menyiram Weiwei. Berkata kasar lagi, aku pukul kamu. Berhenti. Mengotori baju Weiwei, lalu mau pergi? Ini cara Kaisar Garden memperlakukan tamu penting? Tuan Zhao, karyawan kami ceroboh, akan kami tindak. Tapi Anda memukul orang, itu juga tidak tepat kan? Pelayan miskin, kupukul ya sudah. Paling-paling saya ganti biaya pengobatan. Ini baju saya loh. Edisi terbatas. Dijual dia pun tak cukup ganti. Baju tiruanmu ini akan kami ganti harga asli. Plus malam ini, diskon 20% untuk Anda. Nona Lin, puas dengan penyelesaian ini? Kau cuma pemilik restoran, berani bilang. Bajuku tiruan? Baju ini kubeli di butik mewah Prancis. Tiruan atau bukan, Nona Lin paling tahu. Perlu saya jelaskan, peralatannya nyutang. Semua custom made, mahal. Kalau pecah, harus ganti harga penuh. Mengancam kami miskin? Dengar ya, aku punya uang untuk ganti. Peralatan jelek ini, mau kuhancurkan berapa? Ya hancurkan.
Aku hancurkan. Iya, hancurin. Wewe kita. Punya kemampuan, jangan terima diperlakukan begini. Bantuin hancurin, hancurin semuanya. Ini mungkin masih bisa mereka ganti dengan susah payah. Tapi Fast Giok Chunping 3 juta itu, lebih baik simpan dulu. Oke. Siap, sudah berani bosnya. Hidup dari tipu kakek-kakek. Mungkin tak mampu bayar, tapi jangan khawatir. Aku dan teman-teman segera sampai. Fast Giok jelek ini, dari tadi tak suka. Tuan, ini jangan dihancur, nanti Anda celaka. Barang rongsokan bikin Weiwei kesal. Ku hancurkan semua. Jangan. Jahau Oppa, keren banget. Pemilik restoran ini, pikir kita tak mampu ganti? Kau gila? Ini barang antik ku beli. 3,8 juta. Kau bilang rokku palsu. Maka ku bilang keramikmu juga palsu. Sengaja taruh barang palsu untuk tipu kami. Baik, tak perlu berdebat. Sertifikat keramik ini ada di kantorku. Hari ini, kalau tak bisa bayar 3,8 juta, pintu ini tak akan kalian lewati. Wewe, kan katanya kaya. Cepat bayar saja. Diam. Cuma 3,8 juta. Lu pikir kita gak bisa ganti rugi? Oke, keramik senilai 3,8 juta ini. Ditambah 2 juta konsumsi ruang VIP yang lu janjiin tadi. Plus peralatan makan mahal yang kalian pecahin barusan. Totalnya 7 juta. Tuan Zhao, bayar dong. Sok buru-buru. Sekarang jam 11.57. Tunggu 3 menit lagi, jam 12 tepat, gue langsung kasih lu 10 juta. Tapi syaratnya, lu harus sujud, sama gue sama Weiwei. 1 orang 3 kali ketok kepala, terus serpihan di lantai ini. Dijilatin satu-satu sampai bersih. Lagi-lagi, tadi nambah 600.000, sekarang nambah lagi 3 juta. Jahau ini bener-bener kaya banget ya? Iya kan? Iya. Memang kemiskinan batasin imajinasi kita ya. Lu cari mati. Lu tahu siapa di belakang nyonya? Ngapain harus nunggu sampai jam 12? Lunasin sekarang, lebih baik buat semua orang. Mata duitan ya. Buka lebar-lebar mata lu, lihat. 80 juta uang ganti rugi. Tepat jam 12 malam, transfernya masuk. Jahau Oppa, lu gila ya? Dia masih di sini loh. Takut apa? Uang itu udah masuk rekening gue. Ya berarti uang gue. Nyalahin diri sendiri aja, bodoh. Ini bener-bener rezeki. Ngejar-ngejar dikasih makannya. Bagus. Semuanya berjalan sesuai rencana gue. Jahau, lu curi kartu ATM gue. Lu masih manusia gak sih? Kembaliin. Masalah manusia atau bukan itu penting? Yang penting kartunya di tangan gue. Lu bisa apa? Oke, kalau Tuan Zhao sepercaya diri itu, gue tunggu sampai jam 12. Siapa yang ganggu istri gue? Keluar sini. Hah, gaya banget bawa beberapa orang sampah. Ngira diri hebat ya? Lihat nih, 80 juta uang ganti rugi. Lu pikir gue gak mampu bayar receh-receh lu? Tunggu 1 menit lagi, gue kasih lu lihat apa itu. Kekuatan beneran. Santai aja, lihat gayanya kayaknya gak bohong. Yang penting dia bisa keluarin uang, tahun baru begini. Ngapain sampai berdarah-darah cuma gara-gara beginian? Oke, dengerin istri. Gue kasih dia 1 menit lagi, kalau gak ada duit,
Masukkan dia kembali ke rahim ibunya. Kenapa kalian semua seperti ini, di hari raya begini? Semuanya, ceria sedikit hari ini. Aku dan Wei Wei sangat senang, makan malam tahun baru ini. Hanya pembuka, asal uangnya sampai, semua yang hadir di sini. Satu persatu, semua dapat bagian. Oke. Kalian semua, keluarkan ponsel kalian, buka rekaman. Kita saksikan bersama. Momen gemilang aku dan Wei Wei. Mari kita hitung mundur bersama. 3. 2. 'Transaksi gagal. Transaksi gagal. Ini. Mesin apa ini? 80 jutaku ini. Sudah jelas masuk rekening. Hei, tadi bukannya sangat sombong. Mana uangnya? Keluarkan. Berdasarkan apa kau memukul orang? Aku memang memukulmu. Kau, hentikan. Berani melempar barang antik istriku, berani juga mempermainkanku di depan. Banyak orang begini, hari ini kalian tidak bisa keluarkan uang. Aku potong kalian bertiga, jadi kecil-kecil kasih makan anjing. Kakak percayalah, di kartu ini benar ada 80 juta dana ganti rugi, hanya aku tidak tahu. Kenapa tiba-tiba dibatasi? Jangan-jangan, ini kartu keluarga yang batasnya 100 perak itu. Kartu utama Chen Xinyu mana? Kartu utama yang menyimpan dana ganti rugi, apa kau yang ambil? Untung kau masih punya otak sedikit. Baiklah kau, ternyata semua ini adalah rencana jahatmu ini. Kartu keluarga batas 100 perak, itu kau sendiri yang urus. Ini mengembalikan ke pemilik aslinya. Aku salah apa? Kau ngomong apa lagi? Di kartumu ada 80 juta dana ganti rugi. Cepat keluarkan, bayar dengan kartu. Bayar? Aku bayar apa? Makan malam tahun baru itu. Ling Wei Wei sendiri yang traktir, pas antik itu. Anakmu sendiri yang pecahkan, kenapa aku yang bayar? 80 juta. Itu 80 jutaku, kau kembalikan padaku. Wei Wei, Jauh-jauh si sampah ini. Aku berikan padamu, tapi 80 juta dana ganti rugi ini adalah modal orang tuaku untuk ku bangkit kembali. Kalian semua, jangan coba-coba ikut campur. kamu. Dan kamu Zhao Jiahao, mulai saat ini, aku Chen Xinyu secara resmi mengajukan perceraian padamu. Xinyu, aku tidak mau bercerai denganmu. Maafkan aku sekali lagi. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi nanti. Xinyu. 10 juta ini, jika aku tidak bisa membayar kembali, aku akan hancur. Aku mohon kamu, nanti aku siap beli padamu 1000 kali lipat. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Uang ini, aku sama sekali tidak akan mau membantu kamu membayarnya. Kalian berdua saja untuk nasib masing-masing. Silakan. Kalian semua ini, mau tinggal di sini buat bayar utangnya dia ya? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ada orang yang berani makan gratis di Dijing Huafu, rumah istriku. Ayo, potong tangan ketiga orang ini untukku. Hei jangan kakak. Uang ini. Aku pasti akan cari cara kasih ke Anda. Iya kan Kiangge? Harta Chen Xinyu. Itu adalah harta bersama setelah mereka menikah, selama mereka berdua bercerai. Opa akan dapat 40 juta, nanti. Bisa bayar kembali ke kamu. Ya nak, kamu segera cerai dengan dia. Nanti keluarga kita dapat uang. Iya ya, kok aku tidak kepikiran itu? Kamu memang pintar Wei Wei. Itu sudah pasti. Senyumnya bagus sekali, wanita. Apa yang kamu pikirkan? Ceritakan ke aku. Kamu sudah lupa ini di mana kan? Mana mungkin? Iya enggak. Barusan kan kamu dengar semua. Cuma beri aku sedikit waktu, uang sebesar ini bukan masalah. Kamu minta aku kasih waktu? Baiklah. Coba tanya dulu pisau di tanganku, mau setuju atau tidak?
Yang Gekyangge, kan ini lagi tahun baru. Pesanan pertama sudah ada darah, tidak bagus tersebar nanti, bagaimana kalau kita biarkan mereka tinggal beberapa hari lagi? Baiklah, terserah. Aku ini pebisnis. Lagi tahun baru, gara-gara kalian 3 bajingan. Bikin aku dapat sial begini. Oke. Tanda tangani kontrak utang ini. Aku bisa kasih kamu waktu lagi. Pinjaman 10 juta. Setengah bulan, harus bayar 12 juta. Ini kan rentenir? Ngomong apa sih? Usaha istriku ini bisnis yang sah. Tapi aku ini, kalau mahal, jangan tanda tangan. Tergantung nyawamu cukup kuat atau tidak. Tanda tangan. Kamu? Selamatkan nyawa dulu. Ingat. 1 bulan ya. Pergi. Nyonya Lu, ada apa? Nona Shen tidak mengundang kami masuk. Silakan duduk, silakan. Begini, kemarin aku dengar dari suamiku. Zhao Jahao mereka bersiap menggunakan alasan harta bersama untuk mencoba membagi uang ganti rugi 80 juta MU. Ini adikku, Guzian. Dia memiliki firma hukum terbesar di Haicheng. Sekaligus, dia juga seorang pengacara top. Dia akan menangani kasusmu. Dijamin sukses. Tapi, kenapa kalian mau membantuku? Tindakanmu tadi malam, aku kagumi. Selain itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak tahan melihat pasangan brengsek itu. Kalau begitu, terima kasih. Pengacara Gu. Halo. Di ponselku ada video perselingkuhan mereka. Tidak tahu. Apakah kamu bisa membuat mereka keluar tanpa apa-apa? Tentu saja. Peringatan, ruangan diserang dengan sengaja. Cepat sekali, sudah mulai bertindak. Ini dia. Opa, besok adalah waktu sidang perceraian. Kamu yakin cara ini berhasil? Tentu. Malam ini, aku akan menyuruh orang memberi obat pada Chen Xinyu. Setelah dia pingsan, kita rekam video perselingkuhan. Hakim yang melihatnya pasti akan memutuskan dia. Keluar tanpa apa-apa. Bagus. Aku akan cari beberapa teman wartawan untuk siaran langsung video ini. Aku ingin semua orang di Haicheng tahu. Chen Xinyu adalah seorang pelacur. Sayang, kamu jahat banget. Aku suka. Kamu bilang Chen Xinyu itu otak babi, dia bisa lawan kamu pakai apa? Takut apa? Bukannya malah lebih seru gitu? Kalian lihat, Ibu Chen, butuh bantuan saya untuk laporkan polisi? lapor polisi terlalu murah buat mereka. Bukannya mereka cari wartawan. Siaran langsung, supaya aku hancur? Kalau gitu, aku penuhi keinginan mereka. Ibu Chen, mau gimana? Balikan situasinya. Tapi, tetap butuh bantuan pengacara Gu. Halo, saya dari perusahaan gas, petugas periksa. Butuh periksa rutin peralatan gas di rumah Anda. Masuklah. Iya, tolong cari kartu gas Anda. Saya di sini. Catat nomor serinya. Tunggu sebentar ya. Bagus, tetap posisi ini,
jangan gerak. Kamu siapa? Pengacara Gu, menurutmu perbuatannya kayak gini harus dihukum gimana ya? Meracuni itu kejahatan berat, minimal dihukum 10-8 tahun lah. Bukan racun. Cuma obat bius. Zhao Jiahao yang suruh aku gini. Dia bilang, asal aku bikin kamu pingsan dan tidur sama kamu, dia kasih 20.000. Aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Tolong jangan kirim aku ke penjara. Boleh lepasin kamu, tapi kamu harus bantu aku lakuin satu hal. Oke, aku setuju. Bilang ke Zhao Jiahao, kamu udah berhasil. Terus naikin harga sama dia, tahan waktu dengan uang. Tahan sampai besok pagi jam 9.20. Terus kasih flash disk ini, bilang ke dia. Ini video panas yang dia mau. Ngerti? Ngerti. Pasti aku lakuin. Video kamu naruh obat ada di HP-ku. Jadi aku sarankan, jangan coba-coba main tipu, nanti kamu yang susah. Aku ngerti. Pergi sana. Kak, uangnya kurang nih. Tambah dikit dong. Kamu mainin aku ya? Naik harga, minta tambah lagi. Ini kan urusan ilegal. Aku yang tanggung risikonya. 70.000, satu kata. Mau atau enggak? Mau. Kalau sebelum setengah 10 aku belum dapat barangnya. Gue cari orang bunuh kamu dulu. Waduh kak, uangnya sampai, semua gampang. Tunggu ya, sekarang aku antar barangnya ke situ. Di dalam ini barang yang kamu mau, pasti panas banget. Hari ini aku gak ada waktu buat urusin kamu, nak. Tunggu aja. Dapat gak? Pasti bikin dia hancur reputasinya. Aduh, ya Tuhan, lihatlah. Keluarga kami. Apa salahnya sampai dapat menantu sialan kayak gini? Udah nikah, gak punya anak, gak urus rumah tangga. Udah gitu, baru aja rumah digusur. Dapat bagi 80 juta. Langsung mau cerai buat minta duit. Panjinlian zaman sekarang. 80 juta. Wah, cewek ini dapat rezeki nomplok nih. Aduh. Bu, jangan bilang gitu. Anakmu ini gak berbakti, aku gak mampu. Aku pikir, asal aku kerja keras, kasih Sinyu hidup yang lebih baik. Tapi aku gak nyangka, dari awal dia cuma ngincar duit keluarga kita. Nak, Kalau gitu, hasil mediasi seperti apa yang kalian harapkan? hari ini dia cuma lihat anakku baik-baik, gampang ditindas. Mau cerai? Silakan. Tapi, Minta bagi duit keluarga Zhao, jangan mimpi. Aku punya bukti Chen Xinyu. Selingkuh. Sebenarnya, aku pikir, kita kan suami istri, kasih muka dikit lah. Tapi siapa sangka, demi duit, dia makin keterlaluan. Dia itu Panjinlian. Iya, beneran Panjinlian. Aku terpaksa. Ungkap buktinya. Nanti, biar semua orang lihat, siapa yang salah dan harus pergi dengan tangan kosong. Zhao Jiahao. Bukti itu, lebih baik jangan diumbar. Chen Xinyu. Rupanya kamu juga bisa takut, ya? Chen Xinyu, aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Tapi hari ini, apapun yang kamu bilang, aku gak akan lemah. Bukti ini pasti aku sebarkan. Aku mau semua orang tahu, siapa yang sebenarnya mengkhianati pernikahan ini. Wah bro, akhirnya kamu tegas juga. Dukung. Cewek matre kayak gini jangan dikasihanin. Kamu salah paham. Aku kesini bukan minta ampun. Aku mau kasih hadiah. Chen Xinyu, kamu pikir kasih hadiah, minta maaf, aku bakal maafin kamu? Wei Wei, tunjukin ke semua orang. Hadiah apa yang dia bawa buat minta maaf. Oke. Wah, permintaan maafmu murah banget ya.
Waduh, plot twistnya gila banget. Jadi, siapa yang jalang, siapa yang anjing? Informasinya kebanyakan, aku bingung banget nih. Chen Xinyu, ajalmu sudah dekat. Masih ngotot? Tunggu aja, nanti kamu yang nangis. Apa ini? Luar biasa, penonton live streamnya udah tembus 10 juta. Peringkat 1 platform, kita beneran viral nih. Wei, sepupuku, kamu gak sadar ya? Ini aku sama kakakmu, Zhao Jiahao. Setelah menikah. Catatan transfer dan riwayat chat. Lihat sendiri, banyak banget. 1314520. Kalian berdua emang hubungan kakak adik yang sangat erat. Bikin terharu. Kamu ngomong apa sih? Ini fitnah? Rekening bank, catatan menginap, semua bukti ini. Aku masih punya banyak lagi. Zhao Jiahao, hari ini aku malah sangat berterima kasih padamu sudah mengundang banyak wartawan. Aku jamin, dalam waktu setengah jam, aku akan membuatmu benar-benar hancur. Chen Xinyu. Dasar jalang. Kamu pikir kamu menang? Tadi malam, tidur nyenyak sama pria liar itu? Video itu ada di flash disk ini. Gak perlu setengah jam. 5 menit. Aku akan bikin semua orang tahu, kamu sebenarnya orang macam apa. Tunggu, ada plot twist lagi. Yang besar akhirnya datang, cepat putar. Kami mau lihat bukti nyata, Chen Xinyu. Ini fitnah. Betul, anakku yang baru saja diperlakukan tidak adil. Chen Xinyu, kamu bukan manusia. Tenang, ini ruang mediasi. Siapa yang berteriak, langsung keluar. Mediasi dimulai. Yang tidak berkepentingan, harap tenang. Silakan penggugat berbicara. Mediator, klien kami. Ibu Chen Xinyu, tuntutannya sangat jelas, yaitu dengan tergugat. Zhao Jiahao membubarkan ikatan pernikahan dan meminta tergugat keluar tanpa membawa apa-apa, tidak boleh ikut membayar harta apapun. Cukup. Jangan ngomong kosong. Kalau ada bukti, tunjukin. Jangan cuma ngomong doang. Buang-buang waktuku. Chen Xinyu, di flash disk ini ada. Apa itu? Kamu pasti sudah sangat paham. Itu adalah sebuah video yang sangat seru dan menggemparkan. Siapa pemeran utamanya? Tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Sekarang di live stream ini, ada puluhan juta orang yang sedang menonton. Coba kamu pikir, kalau video ini sampai beredar, apakah kamu masih berani menghadapi orang seumur hidupmu? Chen Xinyu, kamu sekarang berlututlah dan sujud minta maaf kepada kami. Lalu, kembalikan uang 80 juta kepada kami. Kami masih mau memberi kamu kesempatan untuk menyelamatkan muka. Kalau tidak, tunggu saja video ini beredar, kamu akan dihujat habis-habisan. Xinyu, Unye, demi uang sedikit, kamu sampai tidak peduli malu lagi, ya? Opa kami baik hati. Coba kamu minta padanya, siapa tahu, benar-benar berguna. Hahaha. Perhatikan ketertiban. Saya mengajukan untuk memutar bukti secara terbuka. Chen Xinyu, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kamu mau sekarang berlutut dan memohon padaku, atau menunggu puluhan juta orang melihat semua bagian tubuhmu? Tentu saja aku tahu isi flash disk itu apa. Zhao Jiahao, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan putar. Haha, Chen Xinyu. Sekarang kamu tahu takut, ya? Kuberitahu, sudah terlambat. Dulu, saat kamu menghitungiku di Dijinhuafu, kenapa tidak memikirkan hari ini? Kuberitahu, video ini pasti akan kuputar. Yesus pun tidak bisa menghentikanku. Chen Xinyu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Membuatmu tidak bisa bangkit seumur hidup. Anak, Matikan. Cepat matikan.
Anak. Ibu, tadi teriaknya begitu keras. Sekarang kenapa menangis? Masih mau menyuruh Chen Xinyu berlutut? Sekarang siapa yang seharusnya berlutut? Keluarga ini benar-benar menjijikkan, busuk sampai ke akarnya. Jangan rekam, Chen Xinyu. Kamu yang menghitungiku. Kamu sudah mencelakaiku dari awal. Aduh, Zhao Jiahao. Aku ingat sudah memperingatkanmu berkali-kali, jangan diputar. Kamu sendiri yang bilang, Yesus datang pun tidak bisa menghentikanmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Buat dia diam. Selanjutnya, saya akan membacakan. Terdakwa Zhao Jiahao di persidangan mediasi mencemari, menghina, mengancam penggugat, bahkan berusaha melakukan kekerasan. Bukti perselingkuhan dalam pernikahan jelas, situasi parah, saya putuskan. Hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat segera dibatalkan. Keluar tanpa harta, tidak ikut pembagian properti pernikahan apapun. Tambahan, uang ganti rugi penggusuran 80 juta penggugat adalah milik orang tua penggugat. Konversi warisan, tergugat tidak berhak ikut pembagian. Baik, sidang selesai. Gimana ini? Aku malu ketemu orang. Jangan nangis. Pulang dulu, nanti kita cari cara lain. Timpuk si bajingan ini, timpuk dia, kita timpuk bareng. Timpuk si bajingan ini. Timpuk dia, ya timpuk dia. Bangsat lu lari apa? Buka pintu. Cepat keluar, minggat dari Hai Cheng. Cepat pindah kalau enggak, ketemu sekali pukul sekali. Betul, ketemu sekali pukul sekali. Nak, gimana ini? Aku mana tahu. Kalau mau ngomong yang ngomong. Lihat perbuatan lu, selingkuh disiarkan langsung sejagat. Melindungi harta keluarga istri, perusahaan gimana caranya? Brengsek kayak lu dipecat. Oke, pecat aku boleh, tapi kompensasi dari perusahaan. 1 sen gak boleh kurang. Malah minta kompensasi ke aku, lu tahu nggak, lu bawa kerugian. Seberapa besar ke perusahaan, bagian hukum lagi siapin. Berkas tuntutan ke lu tunggu surat panggilan pengadilan. Bangsat lu. Nak. Kerjaan lu? Jangan ganggu aku. Kepala suku? Keluarga Sawang, lihat keluarga lu. Perbuatan bagus, muka leluhur, semuanya dipermalukan sama kalian. Sekarang semua orang lagi, lihat keluarga Sao jadi bahan tertawaan. Cabang kalian ini, dicoret dari silsilah keluarga. Kasih waktu 3 hari, balik sini. Makam bapaknya Zhao Jiahao, kakeknya. Semua dipindah dari makam leluhur. Kalau 3 hari nggak balik, jangan salahin keluarga kalau langsung. Ratakan makamnya. Ini nggak boleh. Kepala suku, gimana ini nak? Mereka mau gali makam bapak lu. Kerjaan aku juga hilang. Makam leluhur mereka aja digali. Semua gara-gara Chen Xinyu, cewek ini yang bikin. Siapa? Mau mati ya? Nak. Maaf Kang Kiang, aku nggak tahu itu lu. Anak kecil, lain kali jaga mulutmu, berhenti. Siaran langsungnya aku lihat, kamu dihukum cerai tanpa harta. Utang 12 juta yang kamu pinjam, masih bisa bayar nggak? Bisa, bisa. Aku jual mobil jual rumah, pasti bisa bayar. Oh iya, ada WW juga, uangnya di luar negeri. Segera ditransfer. Nanti, aku jamin. Sudahlah, aku Lucky Kiang. Bisnisnya legal, taat aturan. Datang hari ini cuma mau ingatkan. Jangan sampai waktu bayar ada masalah lain. Nanti malah bikin semua orang nggak senang kan? Iya, iya, iya. Oh iya. Kalau nanti nggak bisa bayar, ingat, bakar duit kertas buat diri sendiri dulu, biar nanti di bawah nggak kehabisan uang. Dengar?
Mengerti? Mengerti. Aduh. Gimana ini? Di mana kita cari? 12 juta itu? Wei, kan kamu punya uang di luar negeri? Cepat keluarin. Sekarang cuma kamu yang bisa selamatin kita. Kamu sakitin aku. Udah berapa kali bilang, uangku buat investasi semua. Kalau bisa ambil, masa nggak kasih? Hancur. Kalau Kak yang tahu, dia pasti bunuh kita berdua. Sudah begini, cuma satu cara. Waktu di Las Vegas, aku belajar banyak trik meja judi. Asal bisa bikin Chen Xinyu main judi sama kita, aku jamin, nggak cuma bisa bayar utang 12 juta ke Lucky Qiang, tapi juga bikin si Jalang itu bangkrut total. Waktu tahun baru, Chen Xinyu aja nggak mau main mahjong. Mana mungkin dia mau judi sama kamu? Santai. Aku ada cara biar dia mau judi sama aku. Chen Xinyu, tahu nggak hari ini aku ke makam orang tuamu? Bawa pulang apa? Hao Jiahao, kembalikan guci abu orang tuaku. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Terakhir ke dunia ini. Ternyata sekarang kamu memang jadi pintar, langsung tahu. Tapi, aku udah dibuat kayak gini sama kamu. Masih takut apa? Mau ngapain? Silakan. Aku mau lihat, seumur hidupmu masih bisa ketemu nggak? Abu jenazah orang tuamu. Katakan, apa yang kamu inginkan? Pintar. Datang ke Jalan Jiangyu nomor 88. Ayo kita main game. Aku akan beritahu lokasi abu jenazah orang tuamu. 1 jam. Kalau aku tidak melihatmu, jangan salahkan aku. Aku akan menyiram abu jenazah orang tuamu ke toilet. Aku peringatkan kamu. Halo. Halo, Xinyu. Kak Yun, aku mau tanya, Jalan Jiangyu nomor 88. Tempat apa itu? Itu kasino bawah tanah. Ngapain kamu nanya? Hao, yang beli abu jenazah orang tuaku. Dia mengancamku. Harus sampai di sana dalam 1 jam. Xinyu, jangan gegabah dulu. Tempat itu tidak biasa. Kamu di mana? Aku di kantor. Oke, aku sekarang ke sana cari kamu. Xinyu, mantan suamimu janji ketemu di sana. Pasti dia memaksamu untuk berjudi. Kamu belum pernah bersentuhan dengan ini. Harus pergi? Waktu terbatas. Aku hanya ajari sekali. Bisa serap berapa? Tergantung kemampuanmu sendiri. Xinyu, dengarkan. 10 judi 9 kalah. Tidak berjudi adalah kemenangan. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan judimu. Orang selalu kalah oleh keserakahan sendiri. Tapi hari ini yang kamu lindungi lebih penting dari uang. Kalau terpaksa berjudi, ingat poin kedua. Fokus, fokus ekstrim, lupa segalanya. Sekeliling tidak penting. Saat ini, duniamu hanya ada setumpuk kartu ini. Sekarang katakan padaku, kartu apa ini? Tidak tahu. 3 keriting. Bagaimana mungkin? Ingat, hanya fokus ekstrim bisa bedakan perbedaan setiap kartu.
Ini berapa? 4 hati. Benar? Nyonya, Nona Chen, waktunya pergi. Terima kasih, Kak Yun. Memang terlalu dipaksakan. Mengenali titik dari melihat kartu. Aku butuh sebulan untuk belajar. Sudah lama tidak pegang kartu, perasaanku tumpul. Sinyu, kamu benar-benar mengejutkan. Besar. Kalah lagi. "3K, lihat kali ini, bagaimana kamu bisa menang dari saya." 3A. Dia curang. Dia main curang. Kata-kata Yun benar, semua orang kalah karena keserakahan diri sendiri. Di meja judi, tidak pernah ada pemenang yang sebenarnya. Aturan kasino, taruhan sudah ditentukan, menang atau kalah ditakdirkan oleh langit. Jika ketahuan curang, urat tangan akan dipotong. Saya paham, saya paling taat aturan. Kita semua menang berdasarkan keberuntungan. Itu hal yang wajar. Wah, bukankah ini mantan istriku yang berbakti? Kamu akhirnya mau muncul juga. Hao Jiahao, saya katakan untuk yang terakhir kali. Kembalikan abu orang tua saya, syaratnya bisa kita bicarakan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Duduk dan bertaruh satu ronde dengan saya. Atau, aku akan buang abu orang tuamu ke dalam toilet. Main atau tidak? Kalau tidak main, pergi sana. Baik. Aku akan bertaruh denganmu. Kamu benar-benar mengira dirimu adalah Dewi Judi Guyon. Cuma lihat sekali saja bisa hafal semua kartu? Silakan pasang taruhan. 100.000. Astaga, bisa main gak sih? Kartu belum dilihat, sudah berani pasang 100.000. Ikut atau tidak? Lambat banget, cepatlah. Ikut. 100.000. Cuma masalah kecil. Aku ikut. Sudah lama tidak ada hal yang seseru ini. Aku ikut. Ikut. Ikut, 200.000. Rp500.000. 2K1A. Diterima. Terlalu besar, saya tidak main. Aku punya 3K, Chen Xinyu. Aku mau lihat, dengan apa kamu bisa lawan aku. 1 juta. Kenapa dia berani pasang 1 juta? Apa dia punya 3A? Saya tidak ikut. Chen Xinyu. Sudah ada 2A di meja. Dengan apa kamu bertarung melawan aku? 1 juta, aku ikut. Chen Xinyu. Buka kartunya. Aku mau lihat, sebenarnya apa keyakinanmu? Aku bilang mau buka kartu? Kalau kamu buka kartu, mau lihat kartuku, minimal taruhannya harus 2 kali lipat. Kamu punya uang sebanyak itu? Chen Xinyu, kamu pakai uang buat nindas aku ya? Betul, aku memang pakai uang nindas kamu. Selagi aku
Masih mau kasih kesempatan? Cepat kembalikan abu jenazah orang tuaku. Oke, Chen Xinyu. Jangan kira punya duit sedikit itu hebat. Cuma 1 juta, aku juga punya. Kalau mau main, aku temenin sampai kamu bangkrut. Rumah di Bichun Huating. 1 Mercedes, plus 3 juta lagi. Kamu ikut? Rumah mobil udah dipertaruhin, masih ada 3 juta lagi. Ikut. Cuma 3 juta, Zhao Jiahao. Kamu lebih tahu dariku berapa uang yang aku punya sekarang. 80 juta? Itu 80 juta milikku. Tuan Zhao, silakan pilih, tambah taruhan atau buka kartu. Kalau tidak bisa tambah dan lawan menolak buka kartu, maka ronde ini dinyatakan kalah untuk Anda. Oke, Chen Xinyu. Kamu main kayak gini ya? Aku temenin sampai akhir. Chen Xinyu, bukannya kamu mau guci abu orang tuamu? Ini yang aku taruh. Bukannya kamu punya duit? Aku mau kamu pertaruhkan semua 80 juta itu. Tuan Zhao, kasino punya aturannya sendiri. Bukan sembarang barang bisa jadi chip. Tarik kembali, atau jangan salahkan aku. Aturan apaan sih? Asal aku dia setuju. Itu aturannya. Chen Xinyu, abu orang tuamu versus 80 juta kamu. Ikut? Aku ikut. Chen Xinyu, aku kasih tahu ya. Kamu bisa kayak gini sekarang, itu salahmu sendiri. Hari ini, aku bikin kamu mati ngerti. King keriting, king wajik, king hati. 3 of a kind, 3 king. Chen Xinyu, di atas meja. Udah keluar 2 ace sekop. Pakai apa lawan aku? Ada orang yang pinter-pinter sendiri, ngitung sana-sini, sampai sekarang. Ya tetap aja kosong. Chen Xinyu, orang tuamu sampah. Kamu juga sampah. Susah payah bikin aku utang, bikin siaran langsung. Bikin aku hancur. Kira kamu menang? Sekarang, 80 juta ini kan jatuh ke tanganku juga. Buka kartu. Tadi kan sombong banget. Aku kasih tahu. Aku bukan cuma ambil 80 juta. Aku juga mau. Siram abu orang tuamu ke kloset. Bukannya kamu anak berbakti? Biarin orang tuamu mati aja nggak tenang. Sial, ini gak mungkin. 235, tangkap macannya. Nggak mungkin, ini mustahil. Gimana lo tahu gue bakal ganti jadi macan? Berani curang, tangkap dia. Lepasin gue, duit ini semua punya gue. Chen Xinyu, lo balik sini. Ayo kita main lagi. Lepasin gue. Lepasin, ayo kita main lagi. Pak Zhao, masih mau main? Sayangnya, berani curang di Yongli, kayaknya lo gak ada kesempatan lagi. Kasih ampun gue gak curang. Itu Lin Weiwei. Lin Weiwei yang lakuin, lo balik sini. Lin Weiwei. Ternyata hamil. Ini anak siapa sih? Lin Weiwei, akhirnya gue nemuin lo. Lari terus, di kasino kan jago lari. Ninggalin gue sendirian, mobil, rumah. Duit hilang semua, malah bikin gue putus urat tangan. Lo beneran pantas mati, kalau lo gak ganti kartu, gue bakal kalah. Pukul aja gue sampai mati, gue juga udah gak mau hidup. Sama anak di perut ini, lo bunuh aja sekalian. Sayang, maafin mama ya. Salah mama, jangan salahin papa. Maksud lo apa? Anak? Lo hamil anak siapa?
Bukan punya lo, terus punya siapa? Waktu itu gue lari, soalnya. Karena anak di perut ini, gue takut mereka kejam. Sampai anak kita sendiri bakal disakiti. Lo beneran hamil? Gue sama Chen Xinwei. Nikah lama gak punya. Kalau lo gak mau anak ini, sekarang juga. Gue ke rumah sakit buat gugurin dia. Wei Wei. Maaf, gue salah paham. Anak ini jangan digugurin. Jangan sampai digugurin. Salah lo semua. Iya, salah gue. Gue Zhao Jiahao. Akhirnya punya keturunan sendiri. Tapi kami masih berutang pada saudara Kiang. 500 juta utang bunga tinggi. Gimana mau besarin anak? Tenang aja, pasti nyokap gue masih nyimpen duit pensiun. Gue langsung minta balik darinya. Adapun uang yang terutang pada Kiang, kita cari cara lain. Bu, kok kamu pulang? Anak, kenapa kamu di rumah? Hutangmu sudah lunas? Bu, Wei Wei hamil, kamu akan jadi nenek. Apa? Lin Wewe hamil? Bu, Wei Wei sekarang hamil. Banyak butuh uang, pinjamkan aku dikit. Nggak boleh. Siapa tahu Lin Wewe? Hamil anak siapa? Ini uang tabungan buat kuburanku. Jangan sentuh. Bu, jangan egois gini dong. Kasih. Kamu balik. Kak, ini ada 150.000, ditambah rumah tua ibumu ini. Kak, gimana kalau kita kabur aja, jual rumah ini? Ditambah uang ini, cukup buat kita di luar negeri. Membesarkan anak. Lihat di bawah itu, beberapa orang berbaju hitam. Semua orangnya Kak Kiang, kita berdua nggak bisa kabur. Terus gimana? Besok lusa harus bayar hutang. Cepetan cari akal. Aku ada ide. Gadain rumah ibuku. Tapi, kalau rumah ini digadaikan, cuma dapat 1-2 juta, nggak cukup 5 juta. Aku punya kenalan. Sekarang banyak perusahaan pinjaman kecil. Yang nggak lihat syarat, cuma lihat jaminan. Nanti, kita cari banyak, satu perusahaan 100 juta. 10 perusahaan jadi 1 miliar. Kamu gila. Satu rumah digadaikan 10 kali? Rentenir-rentenir itu juga nggak main-main loh. Mereka seganas apapun, mana bisa lebih ganas dari Lucky Kiang? Kita ambil uangnya dulu, lewati tantangan Kak Kiang ini. Nggak ada yang ngawasin kita, nanti kita beli tiket. Terbang ke luar negeri. Aku nggak percaya perusahaan-perusahaan kecil itu bisa kejar kita sampai luar negeri. Ini bisa nggak sih? Nggak bisa juga harus bisa. Besok, aku cari orang buat gadai rumah. Oke. Dua bulatan. Wah Menang sendiri. Warna sama satu baris, semua lepas. Menang. Hebat Kak Long. Lepas. Bos, rumah mereka cuma nilai 200 juta. Maksimal pinjam 150 juta. Cantik, 150 juta. Oke enggak? Oke. Ambil uangnya. Mau pinjam berapa? Kak, aku mau pinjam 140 juta. 1,4 juta, nggak banyak. Tapi rumah ini, kok kayaknya familiar banget ya? Hugo, tipe rumah di sini kan kebanyakan mirip-mirip. Kami lagi buru-buru butuh nih. Iya. Bunga tinggi dikit juga gak apa-apa. Oke, 1,4 juta, sistem 9 keluar 13 masuk. Kalau 3 bulan nggak bisa bayar, rumah ini jadi milik gue. Jangan. Lembutin dikit. Iya nggak? Uangnya udah lengkap. Total 12 juta, silakan suruh orang hitung. Gue meremehin kamu ya.
Nggak nyangka kalian beneran bisa ngumpulin dalam sebulan. 12 juta. Hitung. Kiangge. Kalau udah nggak ada urusan lain, kami duluan ya. Berdiri. Kiangge, hari ini beberapa base kita. Semua nawarin pinjaman ke orang yang sama. Uangnya gimana ini? Berdiri. Pakai uang gue, buat bayar utang ke gue, dasar bocah. Cara cari mati kalian lumayan artistik ya. Serot hajar. Iya. Iya. Abiao, pergi ke jalan barat dan kota selatan. Panggil semua yang nawarin pinjaman tadi ke sini. Siap? Kiangge. Kiangge. Bocah ini, baru 2 hari lalu. Gadain rumahnya ke gue 1,5 juta. Aduh, dia kemarin ke tempat gue. Minjem 1,4 juta. Ke gue juga minjem. Sama kamu juga? Bodoh. Tolol. Sekumpulan orang tolol. Otaknya mana? Cuma tinggi doang. Otaknya nggak tumbuh ya? Jongkok sana. Satu rumah digadain 7-8 kali. Sebelum kalian kasih duit. Nggak saling komunikasi ya, hah? Dipermainin sama 2 orang bodoh. Gue serahin uang ke kalian. Begini caranya kalian bantuin gue? Ya kan? Jawab. Salah, Kiangge. Salah, Kiangge. Salah. Uangnya. Dari tempat kalian yang keluar. Orangnya juga gue serahin ke kalian. Masalah lubang uang ini. Cari sendiri caranya. Buat nutupin. Oke. Kalau nggak nutup, gue cacah kalian. Kalau jadi bos aja nggak becus, mending minggat sana. Denger nggak? Oke. Baik. Selesai. Bersihkan ini sampai bersih ya. Kak Kiang. Kamu berani main-main denganku? Percaya nggak, aku bakal lempar kamu ke laut. Jadi makanan ikan. Aduh. Jangan. Bang, dia hamil. Kami mohon, kasih kami kesempatan. Biar aku lepaskan kamu juga bisa, kembalikan uangnya, buat gue. Aku bayar, mantan istriku kaya, dia general manager. Ada uang ganti rugi, aku cuma perlu telepon dia. Minta maaf, pasti dia bayarin utangku. Teleponmu. Telepon. Jawab telepon, Chen Xinyue, aku mohon. Harus jawab telepon ya. Pengacara Gu, Kak Yun. Terima kasih. Kali ini berkat bantuan kalian, aku bisa lepas dari keluarga Zhao yang brengsek itu. Aku berselangkung kalian. Baik. Xinyue, kamu wanita yang kuat. Meski tanpa kami, kamu juga pasti bisa lepas dari orang-orang brengsek itu. Intinya, segelas ini untuk kebebasanmu. Baik, untuk kebebasan. Minumannya habis, aku ambil lagi. Baik. Zean, kakak kasih kesempatan nih. Xinyue itu wanita karir yang kuat. Kamu harus terus berusaha. Pasti akan. Makan yang enak ya. Oh, Nyonya Chen hidup baru. Entah, sudah pertimbangkan untuk cinta baru?
Chen Xinyue, laki-lakimu ada di tangan kami. Kalau nggak mau dia celaka, dalam 1 jam, bawa 5 juta. Ke Gang Siguan nomor 9. Halo. Gang Siguan, nomor 9. Di sekitarku, cuma Guzian satu-satunya lawan jenis. Jangan-jangan Zhao Jiahao balas dendam. Menyandera dia? Bang, uangnya aku bawa. Orangnya mana? Wah, hebat juga. Lebih kuat dari laki-laki lemahmu itu. Xinyue, kamu datang, aku tahu. Kamu pasti datang selamatkan aku. Orang yang kalian suruh aku selamatkan di telepon, dia? Iya. Dia bilang kamu bisa bayarin 5 juta. Uangnya mana? Kasih ke sini, cepat berikan ke mereka. Kalian salah tangkap. Mereka berdua, yang satu mantan suami yang selingkuh. Yang satunya lagi sepupu jauh sekaligus selingkuhannya. Minta aku bayar buat selamatin mereka? Mungkin enggak. Xinyu, jangan pergi dong. Lihatlah kita dulu suami istri, tolong selamatkan aku. Kak Sinyu, aku mohon padamu. Demi anak itu tidak bersalah. Jahao, kamu mau jadi ayah? Anak? Zhao Jiahao, dia bilang dia hamil. Anakmu. Xinyu, aku mau jadi ayah. Dia hamil. Tapi itu keturunan keluarga Zhao kita. Aku tahu kamu benci aku, tapi demi anak ini, tolong selamatkan aku. Zhao Jiahao, sampai sekarang, aku enggak bakal sembunyiin lagi. Tahun lalu, ibumu maksa kita. Periksa. Hasilnya, kamu punya azospermia bawaan. Seumur hidupmu, kamu enggak mungkin punya anak. Tidak mungkin. Chen Xinyu, kamu ngomong sembarangan. Ibuku bilang, yang gak bisa punya anak itu kamu sendiri. Gak bisa hamil. Ibuku bilang sendiri padaku. Oh ya? Xinyu, aku tahu kamu kesal. Begini, asal kamu bantu aku bayar utangnya, aku janji nikah lagi sama kamu. Aku bakal hidup baik-baik sama kamu. Nanti anaknya lahir. Hao Jiahao. Aku senang lihat kamu dapat karma kayak gini. Mana sempat. Lucu banget. Apa? Lin Weiwei hamil? Bu, pinjamin aku sedikit. Enggak boleh. Siapa tahu Lin Weiwei? Hamil anak siapa? Lin Weiwei, kamu perempuan murahan. Kamu hamil. Anak orang lain, masih mau bohongin aku? Aku bunuh kamu. Zhao Jiahao, ibumu enggak lahirin kamu dengan baik. Sampai-sampai benih aja enggak bisa keluarin. Sampah. Layak kamu enggak punya keturunan. Siapa izinin kamu masuk? Keluar. Kak, kontrak pinjamannya, dia yang tanda tangan. Aku gak ada hubungan. Minta uang sama dia. Zhao Jiahao, kamu masih manusia enggak sih? Kak, kalau nggak ada urusan, aku duluan ya. Rencana nipu uang itu dia yang buat. Jangan biarin dia pergi. Nipu aku masih mau kabur? Hajar. Aduh sakit, sakit. Halo, Nyonya. Apakah Anda yang melaporkan polisi? Iya. Saya dengar suara di dalamnya agak aneh. Cepat periksa ke dalam. Ya. Bu, Dasar pengutang. Berani-beraninya kamu pulang. Mengambil uang pensiunku, lalu menjual rumahku. Kamu bilang, uangnya di mana? Bu. Aku kirim uang Weiwei, wanita itu. Semua uang ada padanya. Kamu? Bu, Xinyu bilang aku mandul. Dia juga bilang anak yang dikandung Lin Weiwei. Bukan anakku. Mana mungkin? Pasti dia bohong. Anakku yang malang. Ibu juga demi kebaikanmu. Sampai tidak memberitahumu. Ternyata, semuanya jadi seperti ini. Apa? Lin Weiwei ini, seluruh keluarga kita. Dihancurkan olehnya. Dia si siluman rubah. Dia yang menggoda kamu, pantas mati. Betul. Kalau bukan karena Lin Weiwei, mana mungkin Xinyu cerai denganku? Iya. Dulu Chen Xinyu sangat patuh padaku, bahkan rela mengeluarkan uang untukku. Bu. Udara dingin. Aku belikan ibu sweater. Coba lihat. Cocok tidak? Hari ini pulang kerja kok telat? Aku lapar sekali.
Baik. Aku masak sekarang, ya. Sejak cerai, makan hangat pun susah. Aduh. Nak, dengarkan ibu. Sini. Sinyu itu, hatinya paling lembut. Dulu, dia selalu patuh dan setia padamu. Sekarang dia kaya. Kalau kalian rujuk, pasti hidup kita membaik lagi, kan? Tapi Sinyu bilang, dia tidak mau rujuk denganku. Itu cuma emosi. Kamu tidak dengar? Perempuan galak takluk pada pria gigih. Aduh, dengar ibu. Bangun. Bisa tidak, ya? Aduh, tenang saja. Pasti bisa. Pergilah. Ya, pergilah. Baik, aku pergi. Lin Weiwei si jalang itu, sok kaya. Buat anakku utang banyak. Bahkan berani ambil uang pensiunku, 150.000. Itu uang ini aku kumpulin senyal demi senyal, aku akan pertaruhkan nyawa tua ini. Pasti aku dapatkan uang itu kembali. Tidak boleh biarkan jalang kecil ini mendapatkan keuntungan dengan mudah. Jangan takut, para preman itu. Seharusnya belum keluar dari penjara. Tidak ada yang mengikutiku. Wewe, sudah lama sekali tidak bertemu denganmu. Ditutupi seketat ini, apakah kamu flu? Takut menularkan? Oh, kalau flu, ingat minum banyak air ya. Najat Zhao Jahao. Ibu ini sudah sangat menderita karena ulahmu. Setelah aku dapatkan uangnya, aku akan pergi ke luar negeri. Kau tinggal saja dengan baik di dalam negeri. Bayar hutangmu. Lin Weiwei. Wanita kecil kau, mau bawa uangku pergi kemana? Apa yang kau lakukan? Ini semua uangku. Omong kosong ini yang busuk. Ini jelas uang pensiunku. Berikan ini padaku. Aku peringatkanmu, kalau kau bergerak lagi, aku akan berteriak memanggil orang. Teriaslah. Kebetulan bisa panggil polisi ke sini. Biar semua orang lihat bagaimana kau merayu anakku. Menipu uang pensiunku, bahkan kau bilang ada bos besar luar negeri. Cepat. Orang tua gila, siapa yang menipumu? Uang ini adalah anakmu sendiri. Yang memberikannya secara sukarela padaku. Siapa yang mencuri uangmu? Pergi dari sini. Ini bukan urusanku. Pantas saja. Kau tidak tahu malu. Bukan urusanku, dia menabraknya sendiri. Aku hanya ambil uangku sendiri. Berani merampok uangku? Uangku? Orang tua gila pura-pura apa? Siapa itu? Tidak boleh sampai tertangkap oleh orang lain. Ada pembunuhan. Tolong. Bulan lalu, kami Sinyue Culture. Bukan hanya selesai integrasi dan transisi, kinerja kami juga naik drastis sebesar 200% year on year. Saya umumkan, gaji semua orang naik 1 tingkat, bonus kinerja digandakan. Bagus sekali. Uang susu bayiku jadi lebih banyak sekarang.
Memang benar bekerja di bawah pimpinan Chen, betul. Baiklah, sore ini saya beri setengah hari libur untuk kalian semua. Semua kemas barangmu, bersiap pulang dan rayakan, rapat selesai. Terima kasih, Bos Chen. Lihat berita ini. Beraninya sekali. Kalian kenapa belum pulang kerja? Bos Chen, kami sedang melihat berita ini. Sore hari ini ada perampokan yang melukai orang, bahkan kamera pengawas merekamnya. Wajah tersangka, polisi juga sudah mengeluarkan surat buron. Lihat, Lin Weiwei. Pak Chen, jangan-jangan Anda kenal buronan ini? Katanya demi uang, dia mendorong bibinya jatuh dari lantai. Serem banget. Iya betul. Bibi? Maksudnya Lin Weiwei demi uang? Mendorong Li Xiwing jatuh? Ironis sekali. Sinyue. Pak Gu, Tadi lewat toko bunga, lihat warna bunganya cocok dengan gaunmu hari ini. Sangat cocok dengan gaunmu hari ini. Pak Gu sibuk banget, masih sempat perhatikan warna gaun Bos Chen? Kita Bos Chen, pakai gaun warna apa? Iya, Saya pesan restoran dengan pemandangan sungai. Bolehkah saya mengundang Bos Chen makan malam? Bolehkah saya mengundang Bos Chen makan malam? Tolong taruh di kantor saja. baik, Bos Chen. Cocok banget. Bos Chen bercerai, ternyata sangat beruntung. Setelah buang mantan brengsek, dapat cowok ganteng kaya. Dikejar-kejar setia. Iya kan? Mantan suami Bos Chen sekarang sembunyi dari utang. Hukum karma. Makanya, kita wanita harus mandiri. Lihat Bos Chen, karirnya sukses. Cinta pun datang. Nanti mau makan apa? Sinyue, ini bunga yang kubelikan untukmu. Ini bunga favoritmu. Sinyue, bicaralah denganku. Aku salah, aku tahu salah. Sinyue, Sinyue. Sinyue. Bodoh. Lin Weiwei. Akhirnya kutangkap kau. Opa, maaf, aku tidak sengaja. Kejadian dengan tante itu cuma kecelakaan. Ibuku? Ibuku kenapa? Rupanya si bodoh ini belum tahu. Aku lukai ibunya. Lebih baik aku manfaatkan ini. Aku alihkan semua kesalahan ke Chen Xinyue. Katakan. Ibuku kenapa? Opa, kamu belum tahu ya? Chen Xinyue pagi ini bawa orang. Pukuli ibumu sampai luka parah. Sampai sekarang masih di rumah sakit. Masih koma, belum siuman. Tidak mungkin. Sinyu bukan orang seperti itu. Baru saja kamu yang bilang maaf. Hal yang terjadi pada ibuku, itu ulahmu? Opa, aku dan tante, kami tidak ada dendam mendalam. Bagaimana mungkin aku melakukan itu padanya? Itu si Chen Xinyu itu. Dia punya uang, jadi dia mau habisi kita. Bagaimana bisa? Bagaimana Sinyu bisa jadi sekejam ini? Sekarang aku tidak punya uang, bahkan biaya pengobatan ibuku. Tidak bisa kubayar. Aku harus bagaimana? Opa, kita sekarang seperti belalang di tali yang sama. Hanya dengan menculik Chen Xinyu, dapat tebusan. Baru kita bisa selamat. Ini peta parkir bawah tanah perusahaan Chen Xinyu. Tempat parkirnya di mana? Pulang kerja lewat jalan mana? Dan kamera mana yang rusak? Tercatat jelas di sini. Semua tercatat jelas di atas. Lakukan. Pokoknya sudah jalan buntu. Lebih baik kita ambil risiko.
Chen Xinyu, akhirnya kamu turun. Aku sudah lama menunggumu. Cao Jiahao, kamu mau apa? Kali ini, mau lari kemana? Halo, 110. Aku melapor, ada orang menculik aku. Chen Xinyu, aku bunuh kamu. Aku di gedung Xinyu, parkir bawah tanah lantai 1, area B. Chen Xinyu, Pak Gu, Ketua Kamar Dagang Haicheng, janji rapat video. 5 menit lagi. Xinyu kirim lokasi ke aku buat apa? Jangan-jangan dia dalam bahaya? Batal rapat. Beritahu semua orang di Departemen Keamanan. Segera kumpul di parkir B1. Baik. Xinyu jangan takut, aku datang. Chen Xinyu, lepaskan aku. Aku bunuh kamu. Chen Xinyu. Chen Xinyu, mati kau. Lin Weiwei, jangan lakukan hal bodoh. Taruh pisau itu dulu. Ada masalah apa? Aku bisa bantu. Chen Xinyu, kamu pikir aku masih percaya? Omong kosongmu? Aku bunuh kamu. Chen Xinyu, berhenti. Chen Xinyu, mati kau. Xinyu. Lin Weiwei, kamu cari mati. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Kamu baik-baik saja? jangan mendekat. Aku sudah memasang bom di mobil Chen Xinyu. Lepaskan Wei Wei. Semua jangan bergerak. Siapa yang berani bergerak, aku ledakan bomnya. Paling-paling, kita mati bersama. Chen Xinyu, kamu tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Semua jangan bergerak. Pak Gu, sudah diperiksa. Tidak ada bom di mobil. Tutup pintu keluar, tangkap mereka. Siap. Sayang sekali, nyaris berhasil. Gak apa-apa, selama tidak tertangkap, masih ada kesempatan. Aku tidak percaya ada yang terus menjaganya. Aku pasti akan membalas dendam untuk ibuku. Bahaya, hampir ketahuan orang. Cepat lewat sini, di sini tidak ada polisi. Berhenti. Chen Xinyu. Cao Jiahao, Lin Weiwei, kalian sudah dikepung, segera menyerah. Ikut kami untuk menerima hukuman hukum. Selesai. Mengapa hukum hanya menghukumku? Chen Xinyu memukul ibuku sampai luka parah. Mengapa dia tidak ditangkap? Siapa yang bilang Chen Xinyu yang melukai ibumu? Yang sebenarnya adalah Lin Weiwei yang mendorong ibumu jatuh dari tangga. Lin Weiwei. Jadi akhirnya kamu juga menipuku. Salahmu sendiri, kan karena kamu bodoh. Aku bisa sampai seperti ini semua karena kamu. Aku bunuh kamu. Tangkap mereka. Lin Weiwei. Kejahatan meracuni, mata-mata bisnis. Jerat hukum tak terelakkan. Mereka jangan harap bisa keluar seumur hidup. Mereka berdua sampai seperti ini, semua akibat perbuatan mereka sendiri. Ayo, aku antar kamu pulang. Tiga tahun lalu, aku kira hidupku akan berakhir di salju yang dingin. Tak disangka 3 tahun kemudian, aku berdiri di sini. Punya teman sejati, karir yang sukses.
datang nih. Selamat tahun baru, Sinyue. Kak Yang mana? Malam ini malam reuni Imlek. Kenapa dia tidak datang? Duduk dulu. Kik yang beberapa tahun ini sudah banyak berliku. Dia lagi di dalam, lagi menjalani pembinaan. Kelihatannya, hasil ini nggak bikin kamu sedih. Tentu aja, orang yang salah harus dihukum. Waktu ketemu dia dulu, dia juga mikir gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, gue mau nunggu dia balik. Mulai dari awal lagi. Bahasanya keren. Ayo kita semua bersulang buat esok, buat kehidupan baru. Ayo. Bersulang buat esok, buat kehidupan baru. Tahun baru lagi, nggak tahu tahun ini. Apa gue masuk dalam rencana kamu? Gue rasa warna bunga ini cocok banget sama rok kamu hari ini. Gue udah pesen restoran pemandangan sungai, nggak tahu gue beruntung nggak. Ngajak Sio Chen makan malam? Gelas ini buat kita.